Nah, buat orang-orang kaya yang memang punya US dollar, punya saham, bagian dari naik ini cuan. Tapi sekarang kalau Bang Hensa dapat pendapatan, terus buat konsumsi kurang, makan tabungan. Itu kalau kita mau ngomong fenomena makan tabungan. Mantap. Uang beredar yang selalu dikatakan oleh Pak Purbaya, ini uang beredarnya karena dicekek sama BI. Kalau kita ngomong datanya, tabungan itu udah dimakan. Jadi sebetulnya likuiditas udah diambil sama orang dari perbankan untuk membiayai konsumsinya. Mantap, udah selesai. Masuklah maut, makan utang. Gitu. Hutang boleh nggak? Boleh, saya bisa bayar. Ya nggak? Tapi kalau hutang kemudian nggak bisa bayar, berarti sebetulnya saya berhutang karena nggak punya pendapatan. Artinya kelas menengah kita makan tabungan, makan utang pun udah nggak bisa bayar. Mantap, maut, mampus. Itulah kenapa sekarang ekonominya nggak muter. Nggak muter. Jadi kalau sekarang mau ngomongin pakai teori pemerintah, salah. Menurut gua pemerintah tuh harus mendorong transaksi antar kelas sebelum terjadi perang kelas kayak Nepal. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi tuh gue terus terang ya, teman-teman, gue terus terang banyak banget dapat ilmu bahwa kenapa harga emas bisa melambung tinggi banget, kenapa kemudian kripto turun, dan yang paling penting sebetulnya buat kelas menengah juga, lo mesti invest apa? Mesti invest atau mesti ngapain nih? Investnya juga apa? Tanah kah? Emas kah? Kripto kah? Saham kah? Tadi udah dibahas tuh di part 1 ya. Nah ini sekarang Bang, kita masuk ke masa depan nih. Kemarin ibaratnya itu kan yang part 1 itu kita lihat spion buat maju ke depan. Nah ini 2026. Kita bicara rakyat kecil lah. Di YouTube saya yang Jangkrik Bos ala Hensa, itu semuanya ngeluh karena pedagang-pedagang kecil, penghasilan mereka sama, pendapatannya sama, cuma bawa pulang uangnya jadi lebih dikit. Karena harga-harga modalnya naik. Yang tukang bubur tuh sama 100 mangkok, cuma bawa pulang uangnya lebih dikit dari sebelumnya. Nah ini orang-orang kecil yang begini terus nih. Nah di sisi yang lain kelas menengah juga merasakan hal yang sama. Bahkan temen gue bilang, ya sekarang sih kita ngafe, tapi kalau bisa kopinya pesan americano yang panas banget, nggak habis-habis, jadi nggak bisa diusir sama kafenya, tapi tetap bisa kelihatan. Wah gue ngopi di kafe. 2026 ini mesti apa kita? Rakyat ya terutama ya. Kita gak usah bicara pengusaha. Tadi udah dibahas, gue bisa ngebayang pengusaha ini pasti megang duitnya karena mereka takut miskin kan. Tapi apa yang akan terjadi 2026? Satu lagi, tetap pertanyaan gue. Prof Ferry Latuhihin, dia prediksi 18.000 dolar Amerika, tapi dibantah oleh Misbahkun, kelihatannya enggak, Ketua Komisi 11. Terus Prof juga bilang ini kuartal ketiga bisa 0% pertumbuhan. Tapi Pak Misbahkun bilang kita percayakan pada Pak Prabowo ekonomi kita. Menurut Bang Yanwar gimana? Ini sorry nih agak panjang nih gua introduksinya. Kalau gua lihat ya dari sisi rupiah dulu nih. Rupiah ini kan kita lihat gitu ya. Apakah rupiah ini akan terus dihajar ke bawah oleh si pemegang duit? Oleh pemegang duit lah, oleh market ya. Atau ini volatility dibikin jadi dia ayun gitu. Nah posisi terakhir ini sebenarnya Bang Hensat ya, sebetulnya dia ternyata sudah mengkoreksi keseimbangan baru. Jadi gini maksud gua, kalau dulu rupiah bergerak di 16.200 sampai 16.600 ya. Volatility-nya 16.600 kurang 16.200 ya, di situ-situ aja. Artinya itu juga nggak dulu-dulu banget itu Bang, kelihatannya ya, baru-baru 2025 lah. Tapi kalau kita lihat panjang rupiah ini dari mulai tahun 2008, range ini tuh selalu dipertahankan di angka 6-7% Bang. Oke, 14.000, 15.000. Makanya itu kenapa ketika pemerintah itu menerbitkan surat utang, kuponnya itu 6-7% karena ini sebetulnya. Kecuali Patriot ya. Karena ini. Jadi kalau dulu Bang 10.000 ya, 67%-nya 10.200. Diangkatnya sama dia ke sini nih. Yang tadinya 10.200 itu batas atas jadi batas bawah baru.
Oke. Nah, naik lagi ke sini nih. Nah, sampai sekarang udah ke 16.200. Nah, yang terjadi sekarang itu batas atasnya kemarin udah jadi batas bawah. Tapi dari kunci BI melihatnya gue stabilitas, sebetulnya stabilitas terjaga. Ini nih yang orang agak bingung. Stabil-stabil gimana rupiahnya? Terus. Tapi kalau BI menganggap sepanjang bawah kalau udah sampai sini terus dia tenang lagi, sebetulnya stabilitas tercapai, cuman angka keseimbangan baru. Gitu loh Bang. Jadi artinya kita nih sehat nggak sehat, tapi angka berat badan yang baru. Iya, gitu loh. Sama kayak kita nih, gitu kan. Kita bilang gitu kan, wah, gue kayaknya tambah gemuk aja. Yang penting kan gue jantung gue nggak apa-apa, gitu loh. Jadi artinya kan segala macam nggak apa-apa. Nah, hal yang sama nih. Gitu. Jadi artinya ekonominya sebetulnya kelihatan nggak ada apa-apa, tapi obesitas kan kurang lebih gitu. Ya. Nah, ini udah keseimbangan baru. Nah, sekarang aku mau masuk yang Bang Hensat katakan 2026 mau ngapain kira-kira? Prof Heri mengatakan akan ke 18 dibantah sama Miss Bakun. Ya, kenapa? Kalau di akhir tahun ini posisinya memang dia udah tenang di 16.600. 16.700 lah, 16.700. Mana ukurannya? Gue lihat ukurannya dari transaksi forward. Oke. Non delivery forward yang orang-orang bilang segala macam. Jadi dalam posisi minggu kemarin nih, minggu ini juga masih sama. Di pasar forward itu untuk overnight itu gini Bang Hensat, ya Bang Hensat misalnya butuh US dollar besok, Bang Hensat beli hari ini, buat harga besok gue beli 16.700 deh, ya gue yang jual nggak apa-apa, kalau besok harganya di 16.700 Bang Hensat dapatkan, kalau enggak ya gue kalah menangnya di situ lah. Nah, posisi overnight ini udah nggak ada, jadi nol. Jadi ngukurnya tuh gimana? Di pasar non delivery forward itu ada order as jual. Jadi jual itu kalau yang domestik NDF di BI asnya itu rupiah. Tapi kalau di pasar NDF luar negeri asnya itu US dollar, bidnya rupiah. Tapi kalau yang domestik NDF di BI kebalikannya. Gitu loh. Jadi kalau di BI kalau gue punya forward besok bahwa kalau dalam posisi as itu berarti gue jual rupiah karena di BI dapat US dollar. Tapi kalau di luar negeri jual US dollar tuh asnya bidnya dapat rupiah, kurang lebih gitulah. Nah, di mana ngukur pasar forward ini sebetulnya masih ada tekanan terhadap rupiah. Kalau as kurangin bidnya itu masih ada angkanya. Artinya lebih banyak orang nyari US dollar besok pagi dibandingin mau ke rupiah. Gitu loh Bang. Ya. Nah, angka yang overnight itu yang buat besok udah nol. Jadi sebetulnya pasar NDF-nya yang termasuk yang di luar negeri udah sepi. Artinya bahwa yang bandarnya udah cukup happy sama keseimbangan baru tadi di 16.200. Nah, sekarang gue akan mengatakan gitu, Prof Heri bener nggak? Bener. Tapi mungkin tidak akhir tahun. Kenapa? Karena kalau dilihat di NDF-nya, NDF 3 bulan berikutnya gede lagi. Keseimbangan baru lagi. Nah, gede lagi berarti buat besok, buat seminggu mah gue nggak goreng deh. Tapi gue udah siapin nih 3 bulan ke depan. Gue hajar nih. Gue udah forward dari hari ini. 6 bulan lebih gede angka selisih forwardnya, spreadnya. Setahun lebih gede. Jadi kalau bacaan itu, aku ingin menjawab pertanyaan Bang Hensat, ya, jangkriknya di mana? Jangkriknya, ya, artinya rupiah di tahun 2026 dapat tekanan luar biasa. Akibatnya? Akibat dari transaksi forward yang sudah dibentuk dari hari ini di 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Akibatnya buat kita? Akibatnya pasti rupiahnya akan melamah lah bos. Ekonominya? Nah, kalau rupiahnya sampai pelan-pelan tapi pasti, sekarang misalnya nanti 16 nih, 3 bulan berikutnya mungkin jadi 17, 18, ini soal waktu aja kan. Nah, buat orang-orang kaya yang memang punya US dollar, punya saham, bagian dari naik ini cuan. Iya buat mereka. Nah, sekarang pertanyaannya buat UIR ini repot. Buat masyarakat kebanyakan, kalau semakin naik ke atas, sementara pendapatannya udah nggak dapat kerjaan, yang namanya susu naik bos.
Iya. Karena barang impor. Iya. Ya nggak? Daya beli turun. Mau ngambil pinjol udah kena NPL. Mau ngambil kartu kredit udah kena NPL. Kan gini loh, ini konsumsi nih ya, kita kalau ngomong konsumsi. Kita dapat duit nih, gaji deh. Ya, gaji. Gaji ini dipakai untuk konsumsi. Kalau ada sisanya, alhamdulillah, ada fungsi uang berikutnya. Kita tabung buat berjaga-jaga. Ya kan? Kalau ternyata tabungan aja, wah nih sebenarnya bisa investasi nih, masuk investasi kan, itu fungsi uang kan. Tapi sekarang kalau Bang Hensa dapat pendapatan, terus buat konsumsi kurang, makan tabungan. Itu kalau kita mau ngomong fenomena makan tabungan. Mantap. Mantap. Kalau kita lihat datanya, ya data sepanjang tahun ini, antara uang keluar dari perbankan dan uang masuk ke perbankan, lebih banyak uang keluar dari perbankan. Ini datanya dari mana nih? Datanya dari data clearing Bank Indonesia. Jadi kalau kita sekarang ngomong money circulation, uang beredar yang selalu dikatakan oleh Pak Purbaya, ini uang beredarnya karena dicekek sama BI. Kalau kita ngomong datanya, tabungan itu udah dimakan. Jadi sebetulnya likuiditas udah diambil sama orang dari perbankan untuk membiayai konsumsinya. Mantap, udah selesai. Masuklah maut, makan utang. Itu kan. Nah, kita ngeliat dulu nih, dari sisi mantap dulu nih. Dari sisi mantap, fenomenanya sudah terjadi mantap. Berarti orang kurang pendapatannya untuk konsumsi kan? Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau tabungannya udah nggak ada, berhutang. Maut itu dah. Nah, di mana ukurannya? Ukurannya nih, sejak 2023 tuh sebenarnya sinyalnya udah kelihatan nih. Yang namanya pinjol resmi nih, resminya OJK nih. Naik. Nilai transaksinya naik terus berkali-kali lipat. Iya. NPL-nya juga naik terus. Iya, nggak ada yang bisa bayar. Nah, nggak ada yang bisa bayar. Itu baru kelas menengah ke bawah nih. Tunggu sebentar. Jangankan pinjol. Kita juga kalau ngasih pinjam ke orang NPL-nya 0 langsung mati. Galakan dia sama yang nagih. Berdebah. Iya. Kalau kita lihat ke belakang nih Bang Sat ya, sebetulnya makanya kan yang namanya policy maker itu harus peka ya. Ketika orang rame di 2023, banyak masyarakat kita di bawah mulai dikejar-kejar debt collector aplikasi pinjol, itu sebenarnya tanda-tanda masyarakat hidupnya sudah dari berhutang. Dan untuk bayar pokoknya udah nggak bisa, berarti udah nggak ada kerjaan. Kan gini ya, kalau kita terlepas dari soal riba nih ya, bos, kan orang juga ada yang mandang riba ya. Tapi kan ada juga orang mengatakan, hutang boleh nggak? Boleh, saya bisa bayar. Ya nggak? Tapi kalau hutang kemudian nggak bisa bayar, berarti sebetulnya saya berhutang karena nggak punya pendapatan. Ini makna NPL nih, kredit macet kalau kita ngelihat. Itu kalau di ekonomi NPL. Kalau di ilmu sosiologi kemasyarakatan namanya PPL. Apa tuh? Pura-pura lupa. Berdebat tuh orang-orang itu. Nah itu ya menengah ke bawah nih. Gimana angka menengah tengahnya nih? Kelompok miskin kagak, kaya kagak. Ya kan? Nah kalau kelompok pinjol ini gimana caranya? Seperti yang mau pemerintah lakukan sekarang kan? Erlangga bilang, kita optimis kok. Karena kita akan kasih BLT. Guyur pakai BLT bro. Selesai bro, 300. Ya kan yang ini nih yang bawah nih. Jadi begitu dia ada masalah guyur. Sekarang orang BLT dapat kagak. Ini enggak, tapi hidupnya susah. Di mana kita ngukurnya? Kartu kredit. Kartu kredit bro, NPL-nya. Itu dari 1,75 di akhir tahun kemarin. Sekarang udah 2,85, udah 2 kali lipat. Kabur itu Citibank kan dari Indonesia. Nah, terus yang lebih parah lagi apa? Nilai transaksinya juga naik. Artinya spending terus. Artinya kelas menengah kantoran, ya begitu dia mau konsumsi, dia gesek dulu kartunya. Bayar pokoknya aja yang berapa persen udah nggak bisa, itu jadi NPL. Ya, gue cuma mau kasih satu poin aja. Artinya kelas menengah kita makan tabungan, makan utang pun udah nggak bisa bayar. Mantap, maut, mampus. Yang ini mungkin akan coba digelunturkan oleh BLT dan sebagainya. Yang ini gimana loh? Ya, nah ini kenapa bisa terjadi bro? Kalau misalnya yang atas ngegoreng sahamnya, ya dari keuntungan gorengan sahamnya itu dia beliin gorengan di depan, kan kecipratan tuh duitnya. Iya, ada trickle down effect itu. Ada trickle down effect. Yang terjadi sekarang, yang di atas dia goreng asetnya, aset utility, dan selalu disimpan di emas, tidak bergulir ke bawah. Itulah kenapa sekarang ekonominya nggak muter. Jadi kalau sekarang mau ngomongin pakai teori pemerintah, salah. Menurut gua pemerintah tuh harus mendorong transaksi antar kelas sebelum terjadi perang kelas kayak Nepal.
Oh, the rich man takut miskin. Iya, dan dia tidak belanja, menahan dirinya. Tahan diri. Nah, Toh baju-baju gue udah semua, mobil udah ada, makanan lengkap. Ngapain gue belanja? Gue tukang gorengan selesai urusannya. Nih Bang Ensat ya. Ya, sekarang orang kelas menengah kayak kita. Kita dapat belanja dari siapa sih? Satu kelas di atas kita kan. Gue seneng banget lo dibilang kita kelas menengah. Tadinya lu mau bilang kita kelas berat. Tapi gue ingin menggambarkan secara gampang nih ya. Artinya nggak mungkin kan Bang, supir ojol misalnya ya punya transaksi konsumsi sama kelas konglomerat lah, jauh kan? Nggak mungkin. Supir ojol belanjanya dari kita. Iya. Kita bisa belanja ke dia karena kelas di atas kita belanja sama kita. Bener. Ya nggak? Kita punya klien. Punya klien. Makanya kita bisa gaji. Nah, sekarang Bisa kita macam gitu-gitu. bicara real aja deh. Betapa susahnya nyari klien, nyari apa. Iya, bener. Ya nggak? Karena yang di atasnya nggak belanja. Begitu yang di atasnya nggak belanja, kita tertekan ke sini, ke bawah, kerembet. Tapi yang bawah mungkin dapat BLT, kitanya kagak nih. Tapi kan kata Pak Prabowo mesti sumringah. Ya, ini kan realnya nih. Nah, apa yang akan terjadi Bang di 2026? Tisu. Nah, di 2026 ya, menurut gua ya. Tunggu bentar. Ya, Bang, itu apa? Nah, ya sekarang Purbaya bilang, ya demo-demo kemarin itu karena Ekonomi. Marahan. Apakah itu udah berhenti? Enggak. Jadi Bang Hensat kan Ini 2026 nih kerusakannya. Bang Hensat bilang dapat duit segini, yang dibawa ke rumah berkurang. Ya. Benar. Itu bukan saya ngomong tuh, pedagang-pedagang kecil yang kita wawancara. Artinya ya kan Bang, bahwa orang betul-betul ada tekanan daya beli. Nah, apa yang akan terjadi Bang? Ya, krisis ini tidak akan pernah terjadi kalau kelas menengahnya belum resah. Resah itu ya intinya apa? Dikejar-kejar debt collector, segala macam belanja. Gak bisa beli. Nah, ditambah kecemburuan sosial secara sosiologi. Ada yang tetap main pedal. Dia lihat, yang di atas kayaknya Happy tuh tahu sana aja. Konser tetap rame, gue kan susah amat cari duit gitu. Ini kan yang akan jadi pemicu. Nah, ini yang akan memicu paling tajam tuh apa? Kalau terjadi kenaikan harga Bang. Di sini kuncinya bahwa nilai tukar rupiah tetap akan jadi prahara. Kalau peningkatan naiknya itu inflasi kan gini loh, 16.700 besok jadi 18.000. Masalah nggak? Nggak masalah Bang. Kalau jadi 18.000 itu orang yang dapat untung 18.000 dari 16.200 membelanjakan 1.000 peraknya ke bawah. Keluar duitnya. Keluar, tapi kalau duitnya nggak keluar masalah. Karena yang di bawah beli susu harganya udah 18.000, duitnya kagak ada. Oh, gua ngerti. Kalaupun misalnya mereka nggak beli emas, tapi mereka beli saham kan nggak keluar juga duitnya. Nggak keluar. Ya, kalau beli saham, udah dapat untung saham, jangan terus beliin lagi di akumulatif ke emas, tapi dia beli nih. Beli apa surveinya kedai kopi misalnya gitu ya. Jadi artinya kan kalau nggak beli, kalau diputar lagi di saham, dianya nggak mau, akan gue keep aja deh. Karena gue juga takut akan masa depan. Jadi menurut gua teori likuiditas ini tidak sesederhana cuma masalah ini saya gelontorkan likuiditasnya, enggak gitu. Yang harus pemerintah lakukan itu mendorong transaksi antar kelas terjadi. Si yang kaya belanja. Tapi yang kaya ini percaya nggak bahwa ekonominya udah bisa untuk belanja? Ketidakpercayaan ini yang jadi masalah Bang. Dia nggak pengen miskin sendirian istilahnya, padahal mereka cuma gelontorin dikit ya. Gua agak hardcore sedikit nih. Oke, hardcore-nya. Orang kayanya ditekan-tekan nih. Kayak di Paris Patriot Bond lah. 2 kali. Ya kan 2 kali. Dikasih persoalan tekanan hukum lah segala macam kan. Ente kalau jadi orang kaya dalam posisi ketakutan gitu, apa yang ente lakukan? Kabur ke luar negeri Bos. Capital flight. Ente semakin mengkip duit ente melihat situasi yang tidak menentu kan? Capital flight, bener, terbang duit gua. Nah, jadi artinya ini yang selalu dibilang sama Prof Ferry, kalau mau tuh pajak diadain aja, membangun si kelas di atasnya itu mulai percaya bahwa gua ada yang beli. Ada ya, kalaupun gua belanjain minimal gua aman gitu. Kalau sekarang kalau saya dibelanjain tapi saya diperas juga, ya dia nggak mau dong Bos. Misalnya ada orang punya saham di FMCG. Ini kalau gua tambahin lagi, gua beli saham FMCG,
ini si pabrik ini ada yang beli nggak nih produknya? Kalau nggak ada yang beli, ntar dulu Taruh gitu ya. dulu. Terus sama juga dengan misalnya didorong nih belanja nih, ya kan? Dia juga mikir gitu. Kalau gua habisin duitnya, kalau besok ternyata perang, ya geopolitik atau ternyata politiknya juga ada masalah, duit gua udah gua belanjain, kan dia juga. Jadi artinya Ribet ya bos, ternyata bosnya. teori likuiditas, bos, bukan hanya persoalan ente mengatakan uang pemerintah dipindahin. Teori likuiditas, ente memberikan kepercayaan transaksi antar kelas bisa terjadi. Jadi orang percaya diri, oh kalaupun saya besok belanja, saya percaya ekonomi ini bekerja. Nah, Gampangnya gini deh. Biasanya kalau makan siang orang pergi ke warung Padang, warung Tegal untuk beli di situ. Cuma karena duitnya udah maut nih, daripada mampus kita bawa makanan dari rumah. Akhirnya nggak ke warteg, Iya. nggak ke masakan Padang. Merekanya juga kekurangan konsumen, likuiditasnya nggak muter, ekonominya gitu bukan sih? iya likuiditas di situ likuiditas realnya. Yang penting sekarang rakyatnya, yang penting gue udah makan, gue kerja deh. Hasil gajinya bisa jadi ada yang buat bayar utang, bisa jadi ada yang disimpan sama buat hidup. Jadi emang agak-agak Nih ya, kalau tadi kita ngomong bos di menengah tengahnya fenomena makan tabungan, NPL kartu kredit naik. Di yang atas dikit ya, penabung kelas atasnya lah yang punya duit 5M-an, mulai ada gejala berkurang ya. Nah, orang terus mengatakan bahwa kalau kita lihat balance of payment atau neraca pembayaran BI terjadi transfer residence, jadi ya capital flight lah, jadi orang transfer ke luar negeri. Tapi kalau gue ngelihatnya nggak gitu, yang gue lihat adalah dia mulai ngelihat misalnya simpen uang di bank nih, dia ada ngelihat loh kok kayaknya ekonomi dikelola sembarangan nih, ini persepsi nih ya, kayaknya disuruh kasih pinjaman ke Koperasi Merah Putih. Wah, kalau besok banknya bermasalah, duit gua nyangkut dong. Ini kan memicu kepercayaan di kelas di atasnya ya. Makanya kalau kita lihat sekarang, jangankan ngomong kelas atas, nyari fisik emas antam aja begitu susahnya sekarang. banget bos, Nah, banget. artinya orang melakukan rebalancing Bang Hensat. Jadi orang nih ngambil tabungannya bukan untuk kebutuhan konsumsi kayak kita ngomongin kelas menengah kejepit tadi. untuk nabung. Untuk dia ngerasa bahwa dunianya tidak pasti, dipicu oleh dunia juga, dalam negeri juga nggak pasti, dia pindahin. Nah kalau dia pindahin ini, tekanan ke perbankannya juga jadi gede kan? Iya, ada orang bilang tuh, kita punya duit sekarang belum tentu bisa beli emas. Lo kenapa? Lah barangnya kagak ada. Mau beli emas apa? Ya. Mas, Ya. buat apa? Nah, Oh, itu jadi padahal bank itu sebetulnya kan dia kan bisnis kepercayaan sebenarnya bank itu kan. makanya sekarang nih kalau kita lihat nih dengan populisme pemerintah, suku bunga BI rate-nya turun, ya, suku bunga dasar kreditnya turun. Persoalannya yang nyimpen duitnya happy nggak suku bunganya diturunin, suku bunga depositonya. Kalau dia nggak happy, dia pindahin ke emas, bank lu nurunin, bank harusnya kan tetap aja dia ngejar supaya orang nggak keluar duitnya. Bank ini kan kalau semua ras selesai dia. Jadi maksud gua kita tuh melihatnya jangan semata-mata seolah-olah dunia ini ceteris paribus kalau kata orang ekonomi, nggak ada hal lain gitu. Kan ini harus kita Pasti, semuanya pasti gitu, nggak bisa begitu ya. Yang harus kita lihat itu kan memang gesekan sosialnya terjadi nih. Nah jadi kalau kita lihat di 2026 ini, kita lihat nih bagaimana BI mengajukan anggaran Bank Indonesia ke DPR. Kalau kita lihat nih, kita bedah anggaran belanja ke DPR itu, BI juga sudah menunjukkan posisi tertekan. Jadi dia akan melakukan intervensi yang lumayan besar. Kalau ada duitnya. Nah, artinya sebetulnya kalau untuk orang kaya yang dia menganalisa data gitu ya, dia ngelihat 2026 itu di global stagflasi, di dalam negeri juga masih penuh ketidakpastian, maka dia akan cenderung melakukan utilisasi aset, goreng sahamnya untuk kehidupan sehari-hari. Ya, Atau yang sisa konsumsi di luar konsumsi itu diakumulasi ke emas. ini bukan emas perhiasan ya, kita ngomongnya Emas batangan, emas batangan yang benar-benar emas sebagai aset. Nah, kondisi kayak gini ya, ini yang sebetulnya kalau kita mau ngomong game changer,
pemerintah tuh harus bisa meyakinkan game changer, jangan pegang dong emasnya. Ya. Belanjain dong gitu. Belanjain dong. Nah, ini kan nggak mudah. Enggak. Di tengah kondisi geopolitik yang sedemikian sulitnya ini. Nah, aku ingin melihat semoga 2026 tidak ditambahi situasi ini oleh gejolak kelas menengah. Kenapa, Bos? Ya. Tunggu sebentar, tolong terjemahkan gejolak kelas menengah itu apa? Nah, ini ya. Korea Selatan. Ya. Anyong. Ya, Selatan nih. Krisis moneter Asia, Bang. Tahun 98. Yang paling terhantam besar tuh won Korea, rupiah Indonesia. Keduanya nanda tangan LOI IMF saking terpuruknya. Yang begini tuh, si Kamdesu. Jadi Korea Selatan dan Indonesia jadi pasien IMF karena dia yang paling kena dampak terbesar di 98. Ketika ekonomi ini melemah, Soeharto, Orde Baru, kalau masyarakatnya enggak kesulitan dapat sembako, nggak kesulitan karena harga BBM naik, dia mungkin nggak akan jatuh. Stabilitasnya di situ gitu. Jadi ada bansos. Kita itu dua kalau kita ngelihat Bangladesh, kenapa Bangladesh terjadi, Nepal terjadi. Isunya kemudian dalam posisi kayak gitu, gejolak politiknya dipakai isu dengan suatu otoriter dan sebagainya lah ya, gejolak politik dalam negeri. Korea Selatan juga punya persoalan politik yang sama, tapi beda. Di Korea Selatan itu yang terjadi itu yang kehantam kelas menengah. Kalau kita dulu urusan perut nih, sembako dan sebagainya di kelas di bawahnya gitu. Ketika ketidakmampuan APBN untuk menstabilisasi lagi sembako, 9 bahan pokok. Jadi yang di bawahnya jarah lah segala macam ya. Di Korea Selatan beda. Di Korea Selatan tuh masalahnya terjadi PHK. Ketika ngambil asuransi PHK-nya nggak bisa diambil. BPJS tenaga kerjaan. BPJS-nya dia nih kejadian di Korea Selatan mereka nih. Kemudian masyarakat kelas menengahnya beli reksadana saham, tahu-tahu sahamnya jatuh. Dia ketika ke PHK menguangin reksadananya, udah harganya jatuh, asuransi nggak bisa diambil. Jadi kelas menengahnya yang ngamuk, beda nih sama kita kan. Kalau dulu yang ngamuk itu memang kelas sembako nih. Kalau di Korea Selatan yang ngamuk karena kelas menengahnya harga sahamnya jatuh, reksadananya jatuh, asuransi nggak bisa ngambil. Nah, kejadian kita saat ini sebetulnya mirip sama Korea Selatan 96, Bos. Mereka ngamuknya ngapain waktu itu? Ngamuk, itu yang kemudian ada yang disebut dengan gerakan shareholder activism. Jadi mereka pada akhirnya diakomodir oleh profesor-profesor di Korea Selatan. Ya udah, kita gebrak nih cebol. Karena cebol inilah konglomerat inilah yang membuat harga saham kita jatuh. Asuransi nggak bisa bayar. Nah, dia movement itu di Korea Selatan. Nah, aku ngelihat Indonesia saat ini punya potensi ini. Akibatnya apa? Akibatnya karena kelas menengahnya tidak mendapatkan lagi supply, belanja di atas, mengandalkan investasi, taunya investasinya jatuh misalnya. Ini kenapa rupiah harus dijaga kan? Kalau ini jatuh dia kan kena kan? Ngamuk lah dia. Dia kan? Nah, akan mengakibatkan krisis politik kan, perang kelas. Mulai ketidakpuasan, wah brengsek nih pemerintahnya, brengsek nih kelas konglomeratnya, oligarki kan. Akhirnya yang mengakibatkan krisisnya apa sebetulnya? Perang kelasnya. Tapi perang kelas tidak akan pernah terjadi kalau dia tidak ada gejolak ekonomi. Ayam dan telurnya di situ nih. Jadi kalau sekarang kita tidak menginginkan perang kelas, yang namanya gejolak ekonomi nggak bisa terjadi, transaksi antar kelas harus terjadi. Yang tadi dikasih tahu tuh ya. Yang kaya belanja lah. Tapi kalau Bang Hensat ngomong sama orang-orang politik gitu ya, kan kesannya, walaupun misalnya gini deh gitu. Sekarang kita ngomong nih, Korea Selatan waktu itu apa? Kim Yong Sam menang pemilu, dia sikat tuh Roh Tae-woo sama presiden sebelumnya, dimasukin karena kasus korupsi. Kita nih ngomong Morowali, ngomong Wus, walaupun tidak pernah konkret gitu ya. Ini sebenarnya kita tuh menghajar apa sih? Tapi riak-riak terjadinya ditutupi terus. Riak-riak bahwa secara politik itu bahwa di elitnya saling hantam-hantaman, persis kayak Korea Selatan loh bro. Cuman kalau Korea Selatan kan dia terbuka ya. Dia kan terbuka. Ini juga kita ada loh. Tapi ditutupi. Nah sekarang
ini secara politik, kalau di Korea Selatan kan ada caebolnya. Pemerintahan sebelumnya ada caebolnya, pemerintahan baru ada caebolnya. Ya kan? Akhirnya kan terjadilah krisis yang merembet ke soal lain-lain. Nah sekarang kan coba lihat nih. Pemerintahan baru ngajar entah pakai kasus sawit lah. Yang show segala macam itu kan. Entah pakai kasus segala macam. Ini kan akan menimbulkan sebetulnya di atasnya sendiri ada peperangan yang tidak teridentifikasi sebetulnya terasa loh bro. Iya. Ya nggak? Nah ujung-ujungnya apa? Mereka akan melakukan hedging kan, lindung nilai kan terhadap kekayaannya. Iya. Ya nggak? Persis kayak Korea Selatan. Karena dia hedging lindung nilai, kelas tengahnya nggak dapat apa-apa, krisis soal waktu. Itulah kenapa klub sepak bola itu soccer susah dapat sponsor. Karena itu tadi bro, itu penjelasan yang paling masuk akal. Ntar dulu deh lu mau main bola kita perlu makan nih. Jadi sebetulnya menurut gua ya problem terbesar soal likuiditas bukan persoalan menggelontorin duit berapa, tapi pemerintah ini mampu nggak berkomunikasi sama kelas di atasnya untuk percaya bahwa kita harus segera melakukan transaksi antar kelas. Nah, trust ini nanti akan terefleksi dari nilai tukar rupiah kita ini. Oke, jadi 2026 kesimpulannya kita mesti apa nih? Mesti hati-hati, masih biasa-biasa aja, berharap atau udah ngarepin keajaiban lah, mudah-mudahan Indonesia nggak ada apa-apa gitu, gimana tuh? Untuk masyarakat yang tidak gini loh, gue suka ngomong kalau di reformasi ini omongan Gus Dur. Oke. Terus gue bilang harusnya tuh orang tuh nggak tergantung pemerintah, ya nggak? Tapi in reality dengan demografi kita, kalau kita pakai garis batasnya nggak tamat SD, itu angkanya sekitar 43%-an kan dari kelompok usia kerja kita. Tambahin deh nggak tamat SMP, angkanya jadi 64 bro. Oke. Ya antara segitulah, gue nggak persisnya lupa, tapi segituan lah. Kalau sampai ke SMA 76-an. Iya, karena bangkunya makin dikit. Nah, artinya kita mau ngomong kata Gibran, ya industri AI segala macam, orang yang lu mesti kasih kerjaan, jangankan ngomongin AI. Kalau dia ngomongin AI, truk aja dia tabrak biar dia viral. Karena dia mengerti teknologi, cuman urusan click view, AdSense. Bukan kayak begituan, karena memang keterbatasan. Nah, bahwa ini ingin di boosting ya dengan MBG, dengan sekolah rakyat, betul gitu. Tapi in the short run ya, bahwa kondisi ini tergambarkan. Menurut gua ya, Prabowo tahu nggak soal ini? Tahu menurut gua. Jadi kalau gua lihat ya, terlepas dari orang pro kontra mengatakan, MBG duitnya sampai segitu gede di tengah kayak gini. Nih ya kalau kita lihat nih, alokasi APBN 2026 paling gede MBG. Kedua itu Alutsista Kemhan. Betul. Ketiga Polri. Apa bacaan gua terhadap ini? Apa bro? Bacaan gua, Prabowo sangat yakin bahwa kalau masih bisa kasih bansos ke bawah, nggak akan ada yang namanya krisis kayak waktu 98. Makanya dia sangat yakin tentang MBG-nya, sangat yakin tentang Koperasi Merah Putihnya. Karena itu yang mengakibatkan uang akan ngalir ke bawah, dan yang bawah pada dasarnya dapat kebagian duit. Walaupun koperasi itu aslinya bottom up, bukan up to down. Ya, tapi sorry nih, halunya justru di sini. Jadi nih ya, bros, kalau gue lihat nih, kelihatannya Presiden Prabowo ini terinspirasi oleh kebijakan Orde Baru 1980. Kebijakan Orde Baru 1980 itu apa cirinya? Dia belanja masif, ekonominya itu jadi kampung potong kota. Apa programnya? Transmigrasi. Ya. Dipadu-padankan sama apa bro? AMD bro, Abri Masuk Desa. Nah kemudian dia ini coba kalau sekarang MBG, Koperasi Merah Putih, Gabah, semua ada TNI Polri-nya kan? Yes. Jadi kalau gue lihat, gue baca, nih kawan ini kayaknya terinspirasi kebijakan 80. Ekonomi digerakin di kampung, pakai ekonomi komando,
Cuman aku mau kasih tahu Pak Presiden kondisinya beda. 1980 itu 70 sampai 78 harga minyak dunia tinggi, minyak kita masih banyak. Jadi APBN kita punya surplus penerimaan negara. Banyak. Jadi uang dari surplus itulah yang dipakai untuk program transmigrasi. Nah kalau sekarang ini bukan dari surplus, dari hutang. Sementara hutangnya sendiri kita kan 9 ribuan. bermasalah kan. Nah gue ingin mengatakan gitu loh Pak, di tahun 80 itu, tahun 78 Meksiko gagal bayar surat hutang. Kenapa? Karena Meksiko itu ketika harga minyaknya naik, dia menerbitkan surat utang. Begitu harga minyaknya jatuh, dia nggak bisa bayar hutang. Dan dia krisis. Nah jadi menurut gua bahwa kalau secara fiskalnya kita lebih dekat dengan kondisi Amerika Latin pada saat ini, bukan kondisi Indonesia tahun 80. Bisa gagal. Nah jadi menurut gua cara pandangnya bahwa kalau lagi kayak gini ekspansi dan kampung-kampung kota dan salah satu ekonomi komando tuh mungkin berhasilnya dulu dipadukan ABRI masuk desa. Satu sisi benar, tapi sisi keduanya salah karena pembiayaannya bukan lewat surplus APBN dari sisi penerimaan negara gitu loh bro. Hutang. Sementara hutangnya sendiri ada yang mesti dibayar. Oh berarti kalau si Koperasi Merah Putih itu dibayar oleh hutang, ya agak repot juga ya karena nih bro ya. Aku ingin kasih perspektif ya. Oke. Kita di grup kita ya, di grup kita, Prof Eri bilang. Ketua OJK penjilat kan, bahwa ngomong bahwa setelah disuntik dana pemerintah, Bang Himbara jadi sehat. Aku punya perspektif lain. Sama. Menurutku, Ketua OJK malah keceletot ngomong. Jadi sebetulnya artinya sebelum disuntik duit itu, Bang Himbara sedang tidak sehat. Dia nggak? Dia nggak sengaja tuh ngomong. Nggak sengaja, jadi ngasih tahu ke publik. Lu hati-hati Himbara kita. Iya, jadi dengan dia mengatakan bahwa uang pemerintah masuk itu, Bang Himbara jadi sehat kan? Berarti sebelumnya nggak sehat kan? Nah, apa dasarnya bro? Iya, dasarnya. Coba kita lihat nih di laporan keuangan Bank Mandiri. Cadangan penurunan cadangan kredit bermasalahnya 2020 60 T-an terus. Ya, artinya di Bank Himbara ini terjadi impairment, kredit macet. Kalau udah masuk ke stage 3 dibiayakan. Diputihkan. Diputihkan. Artinya kalau kita mau fair-fairan, kita benar-benar hitung, artinya kualitas aset kredit produktif di Bank Himbara turun. Ini tidak terjadi di BCA nih. BCA impairmentnya kecil loh. Berarti memang BCA selama ini nggak pernah kasih kredit kan? Kalau kita lihat garis lurusnya gitu, di periode kemarin waktu Jokowi, Bank Himbara ini ngegendong BUMN karya, infrastruktur. BUMN karya sekarang macet. Berarti BUMN karya macet, diimper kan sama dia kan? Nah kalau diimper berarti kan sekarang ditutup di sisi ekuitasnya kan, di sini utang nih, dana nasabah kan di sini nih, di sisi ekuitasnya berarti berkurang karena ada impairment kan? Agar karnya tetap sehat, mesti ada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiganya dikasih pemerintah. Dari perspektif itu sebetulnya menurut gua narasinya terlalu kemana-mana, tapi sebenarnya sepele. Bahwa pemerintah menyehatkan Bank Himbara. Kenapa perlu disehatkan? Karena Bank Himbara mau dipakai lagi buat Koperasi Merah Putih gitu loh. Itulah kenapa akhirnya saham Bank Himbara jatuh, mau gimana pun juga, karena orang justru melihatnya ini jangan-jangan sebetulnya bukan ngomongin likuiditas ke perekonomian, Bank Himbaranya yang memang perlu diinjek karena ada persoalan penurunan aktiva produktif gitu loh bro. Oke bro. Nah ini kan masalah nih kalau menurut gua, kalau ini tidak bisa dimanage dengan baik. Dan aku ingin mengatakan jangan kita deh yang ngomong deh. Pak Prabowo tahun 80 seingat kita, Prof Sumitro tuh mulai mengkritik Orde Baru di 85. Karena menurut beliau di tengah kelembagaannya yang korup, kalau ekspansi dilakukan bukannya produktif, malah bocor-bocor itu. I-Core itu kan yang mengenalkan di Indonesia ini kan Prof Sumitro. I-Core kita sekarang 6,7. Jelek banget. Artinya efisien. Nah, artinya disuntik di tengah I-Core-nya 6,7 dan duitnya pun bukan dari duit surplus tapi dari duit hutang. Rasional nggak? Itu bro. Nah kalau itu
dipaksakan dan persoalannya ada kelembagaan, menurut gua ya kembali yang ingin aku katakan, untuk beberapa kelompok masyarakat kita yang masih seperti itu, dia membutuhkan pemerintah. Ketika pemerintahnya tidak berdaya, ya makanya yang akhirnya yang lainnya ya teriak-teriak. Nah, jadi kalau kita ditanya, mesti gimana? Kita mesti gimana nih? Aduh. Ya. Buat rakyat menengah dan ke bawah mesti apa, Bro, di 2026 ini? ya kita kembali ya. Kita pada dasarnya satu, menurut aku sih jangan belanja berlebihan. Jangan belanja berlebihan. Nah, jadi artinya kalau masih punya pendapatan syukuri deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Handphone kemahalan, Nah, nggak usah kali nggak ya. usah dulu gitu. Jadi artinya lebih ke konservatif, Oke. ya kan? Kalau misalnya kita udah dapet cobaan gitu ya, dalam artian ya memang kerjaan juga di PHK, segala macam di PHK itu kan butuh pemerintah, butuh segala macam ya. Ya aku mungkin hanya bisa mengatakan bahwa ya rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Gitu ya, saya rezeki ada yang ngatur ya, mungkin kita positif aja gitu ya, bahwa mungkin kita akan dapat gantinya. Ya karena kalau ditanya mesti ngapain, kalau orang yang punya tabungan mungkin bisa ya, dia tinggal mungkin ngatur tabungannya. Mungkin kita bisa katakan ya udah rebalancing deh, mulai kasih ke emas. Kalau mau main saham, kalau mau ikut goreng-gorengan boleh, tapi hati-hati. Mesti punya stamina yang bagus, punya pengalaman yang baik tentang kayak gitu. Kalau nggak bisa nggak usah, yang aman-aman aja deh. Gitu ya. Nah, lo kelihatannya lagi nasihatin gue loh. Nah gitu kan, ya kan yang ringan-ringan aja lah, daripada nanti taunya kejeblos sendiri gitu ya. Iya. Tapi kan yang repot itu kalau memang tidak punya aset utility, bro, kita juga mau nyaranin apa? Dan sementara kan kalau yang tidak punya aset utility ini ya kita hanya cuma berharap pemerintah segera untuk mengatasi perekonomian ini, karena dibutuhkan oleh orang-orang yang butuh pemerintah, bro. Nah yang butuh pemerintah ini apa? Membutuhkan transaksi antar kelas kan. Nah ini yang harus. Jadi sebenarnya gini, bro, gue sebenarnya satu sisi ya, gue setuju-setuju aja sih model Patriot Bond ya, tapi terstruktur gitu. Jadi gini loh, sekarang kan lagi rame nih abolisi segala macam ya. Kenapa sih presiden nggak berani melakukan reformasi kultural seperti yang dilakukan Deng Xiaoping tahun 78? Ya, Deng Xiaoping tahun 78 dia lakukan terhadap Gang of Four kan, salah satunya istrinya Mao Zedong. Ya kan, sehingga sinyal bahwa negara beralih, bahwa kasus-kasus hukum itu diselesaikan. Kalau sekarang misalnya Presiden Prabowo ingin mencontoh reformasi Xiaoping 78 dipadu-padankan dengan politik apartheidnya Nelson Mandela, artinya kan gini, kalau Nelson Mandela kan forgive but not forgotten kan, maafkan tapi jangan lupakan. Artinya itu yang dulu Gus Dur bilang rekonsiliasi nasional. Kalau sekarang masalah kita memang korupsi seperti yang berkali-kali dikatakan Presiden, kenapa sih kita nggak tegakkan hukum dengan clear aja? Bung Hensat, ini masalah Anda nih. Ya, seperti yang dia katakan. Tapi kalau Anda tobat, Balikin duitnya, aman. Artinya politik abolisi, amnesti segala macam dasarnya ada hukum, tapi kita menggunakan politik rekonsiliasi nasional. Gue setuju. Gue udah pernah ngomong amnesti umum. Semua koruptor ampunin, tapi duitnya balikin. Akhir 2027 kalau ada yang korupsi lagi nggak ada ampun seumur hidup. Setuju. Karena negara lagi butuh duit sekarang. Itu game changernya. Jadi artinya Gue diomelin sama dia nih. Habis itu karena dianggapnya nggak adil dong. Koruptor udah terima duit, iya. Tapi kan gue bilang balikin duitnya. Negara ini lagi butuh duit. makanya Oh ada 2 orang udah nih. Nah. Makanya menurut gua leadership terhadap aparat penegak hukum kan bang, aparat penegak hukumnya pun harus clear kan, bukan pilih-pilih. Ya. Ya kan si ini teman politik. Nah kalau penegakan hukumnya clear, semua ada di ini satu meja, oke kita rekonsiliasi nasional ya kan? Ini terjadi. Setelah itu misalnya kita kan jadi punya uang segar baru kan? Ya cocok dah. Itu loh, itu sih menurut aku sih. Oke. Terima kasih Bang Yanuar Rizky. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena banyak banget tentang ekonomi dan ini penting, kita itu mesti gimana. Tapi saya segera akan menyampaikan pidato kebangsaan arah 2026 menurut Henry Satrio gimana. Saksikan terus di channel ini.
Sekali lagi terima kasih. Jangan Bang, mudah-mudahan Terima nggak kasih. so rumit ya kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gue inget lu 12.30 udah. Oh iya, gua ada jadi. Ini kalau kita kasih judul